Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video ini saya akan menayangkan, di dalam video ini akan menayangkan rekaman telepon KPK ke saya lewat telepon kabel. Nanti bisa kalian uji ya, apakah telepon kabel ini telepon Gedung Merah Putih, itu kan bisa kalian uji. Nanti akan saya posting dalam video sekarang ini. Namun saat ini saya akan jelasin dulu komunikasi saya dengan anggota KPK di dalam telepon itu. Dan ini kejadian tahun 2024 ketika saya setelah melakukan orasi di KPK. Nah, tahun 2019 itu saya melakukan pengaduan dalam keadaan cedera kaki saya, pakai tongkat saya. Beberapa bulan kemudian anggota KPK menelpon saya, cuma lewat telepon HP. Nah, di situ dia meminta data pendukung pengaduan saya itu. Nah, yaitu nomor rekening perusahaan yang menjual bibit, yang pengadaan bibit, dan kronologi korupsi gitu. Nah, kronologi itu yang bisa saya penuhi itu ya masuk akal, oke lah. Saya yang harus menjelaskan ya. Tetapi untuk nomor rekening perusahaan yang menjual bibit ini bukan tugas saya. Inilah kelicikan KPK. Sudah mulai kelihatan sejak dulu. Dan saya sudah curiga gitu. Yang mereka ini cari-cari alasan menghindar gitu kan. Makanya saya di dalam pembicaraan di telepon ini saya katakan itu bukan tugas saya. Masa nomor rekening saya yang tahu, itu kan tugasnya KPK dalam rangka penyelidikan. Jangan saya dong. Nah, ini tuh kelicikan KPK ini untuk menghindari bahwa pemberhentian saya dengan hormat itu, yaitu tetap aja walaupun dengan hormat tetap adalah hukuman untuk saya sampai akhir hayat itu kan. Yaitu di pensiun muda itu kan hukuman sebenarnya. Apapun alasannya, walaupun itu hanya dengan hormat itu hanya pemanis kata aja di dalam SK-nya itu. Ya. Jadi di sini KPK alasannya itulah dokumen pendukungnya nggak lengkap lah. Dokumen pendukung cuma itu aja, cuma 2. Nah, ini perdebatan di dalam telepon itu terjadi. Ini kan berarti ada satu kelicikan KPK ya. Nah, yang kedua ya, KPK dalam menghindari dugaan saya bahwa KPK ini tidak melakukan perlindungan atau melakukan pembocoran ya. Saya melakukan pengaduan ke KPK dalam rangka pelindungan. Ini kan harusnya itu dalam undang-undang KPK itu KPK melindungi kan, menutupi, merahasiakan masyarakat yang melaporkan, itu harusnya itu kan. Nah, ini malah dia membuka ini ke Pemda Kabupaten Sukabumi. Ya. Ini adalah suatu alasan bagi saya menduga ada hubungannya ke pemberhentian atau hukuman berat untuk saya ini, ada hubungannya karena saya melakukan pengaduan ke KPK itu. KPK nggak gimana ya? Alasannya KPK itu nggak bisa melanjutkan karena nomor rekening yang diminta nggak ada. Ini kan lucu, ini aneh gitu kan. Ya itu sebagai bahan pendukung. Nah, padahal kronologi udah saya serahkan itu. Jadi saya cari alasan ini. Ini suatu kelicikan. Kemudian KPK menyinggung inilah di dalam teleponnya itu, menyinggung masalah bahwa BKD pernah memerintahkan saya mengajukan cuti sakit gitu ya. Ya. Sedangkan saya kan menolak. Saya nggak mau. Karena cuti sakit apa? Ini saya sudah jelaskan. Cuti sakit apa? Karena apa? Mereka ini meminta cuti sakit itu sebagai barang bukti pengakuan saya bahwa saya itu sakit. Ya, dan ini akan dikirim ke pemerintah pusat sehingga nanti pengaduan saya itu, penjelasan saya itu bisa dianggap nggak bisa dipercaya lah. Kan itu harapannya, itu kan tujuan ke sana. Nah, tapi saya tolak. Nah, si KPK tetap saja menyinggung masalah penolakan perintah cuti itu. Nah, kok apa urusannya ini kan KPK dengan masalah cuti? Kok KPK bisa membahas itu? Jadi ini kan suatu kelicikan, suatu cara dia menghindar, melindungi diri dia kan. Nah, dia aneh ini kan jadinya. Nah, sekarang kenapa saya menolak ya? Saya menolak cuti sakit apa gitu. Nah, sekarang sedangkan kepala BKD namanya Teddy, ini dia mengancam saya apabila saudara tidak mau berobat, gitu kan. Nah, itu akan diberhentikan dari ASN.
yaitu berobat jiwa ke poli jiwa. Lah, atas dasar apa gitu saya mau berobat poli jiwa? Diagnosanya nggak ada di saya. Terus diagnosanya tuh dia sudah dari mana gitu? Karena proses pemeriksaan kesehatan saya itu ada satu skenario. Kan di dalam surat panggilan terhadap saya waktu itu, judul tujuannya itu ada mengkonfirmasi, judulnya untuk mengkonfirmasi agar hadir di kantor penyuluh pertanian tingkat kecamatan. Begitu saya nyampe di sana ternyata bukan itu. Ternyata suasananya kondisinya udah beda, rame orangnya, ada inilah aneh lah, lucu ada. Jadi ini suatu yang dikondisikan akhirnya kan. Ini kan merupakan satu keanehan. Maka dari situ aja saya sudah mencurigai dan udah mencurigai dan saya hati-hati. Makanya setelah ada pemeriksaan saya itu katanya dikonfirmasi ternyata tes kejiwaan, yaitu dengan cara ya aneh lah gitu kan. Nah, lalu saya pernah kemudian saya pernah wawancara diskusi dengan dokter jiwa itu namanya Dokter Yoli, saya sebutin aja ya. Ini dokter rumah sakit RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. Itu ada satu kejanggalan juga pertanyaan-pertanyaan dia itu ya kan. Nah, kan dialog biasa waktu itu di dalamnya itu kan. Nah, perkenalan segala macam lah itu kan. Nah, ini kan ada satu hal yang perlu dicurigai. Makanya saya hati-hati. Nah, seminggu setelah kejadian itu baru datang surat bahwa diperintah oleh kepala BKD supaya saya harus berobat ke poli jiwa di rumah sakit RSUD Sekarwangi. Ya, itu secara paksa. Karena apa? Di bawahnya ada ancaman apabila saudara tidak mau berobat maka saudara akan diberhentikan sebagai ASN. Itu pemaksaan kan. Semakin curiga itu saya, semakin harus hati-hati saya. Akhirnya saya datangi ke rumah sakit. Lalu saya datangi ke rumah sakit. Lalu saya tanya ke dokter ini, karena di ruang pemeriksaan itu di poli jiwa itu ada pejabat BKD namanya Haji Yunus. Ini saya juga ngerti hajinya itu haji apa ini kan gitu. Tapi dia melakukan sesuatu yang tidak perikemanusiaan, melanggar. Ya, udah dia pejabat, kemudian dia haji pula. Saya makanya kalau disebutin haji itu kayaknya nggak pantas lah saya kira. Jadi si dokter ini bersama kabit ketenaga pembinaan ya dari BKD Kabupaten Sukabumi, saya tanyakan kalian apa enggak ini melanggar aturan? Bilang melanggar aturan apa kata dokter ini? Ya aturan kesehatan dong ini, pemerintah Kementerian Kesehatan. Aturan apa? Lalu saya tanya, dokter kan ngerti nggak mekanisme berobat? Kan setiap pasien itu punya puskesmas rujukan dan punya rumah sakit rujukan, benar nggak? Aturan Kementerian Kesehatan. Oh iya betul Pak, betul Pak. Nah, terus berarti saya kan rumah sakit rujukan bukan di sini dong, rumah sakit rujukan di Kota Madia. Lah, bukannya Baros Kabupaten Pak? Dokter dia berpura-pura bego tapi dengan wajah sudah agak seperti kayak mana ya? Nah, langsung dia bertanya, Pak Haji ini gimana Pak Haji? Bukannya Baros Kota Madia, kabupaten? Jawaban Haji Yunus ini apa dia bilang? Bukan dok, itu kabupaten. Lah kok bisa gini? Nah ini kan dugaan saya berarti ini pasti ada rekayasa hasil diagnosa. Semakin semangat saya waktu itu. Nah sekarang gimana sih gitu? Kemudian si dokter Yoli ini memerintahkan susternya, suster tolong panggil Pak Dokter Toha. Tadi yang bagian manajemen. Datanglah Dokter Toha ini. Kemudian si dokter Yoli menanyakan, dok, Baros bukannya kabupaten? Bukan dok, kata dokter Toha. Nah, ini nggak bisa ini. Nah, itu spontan dia bicara seperti itu nih, nggak bisa ini. Dia berarti ada suatu skenario kan? Ada suatu skenario. Nah, akhirnya saya dikasih rujukan. Nah, itulah kesempatan bagi saya untuk memastikan diagnosa ini adalah rekayasa. Yang pertama pada saat cara pemeriksaan, yang kedua pada saat saya pengobatan, udah kejanggalan semua itu kan. Lalu saya bawa rujukan itu ke rumah sakit pemerintah RSUD Sekarwangi, Samsudin, itu Kota Madia Sukabumi. Nah saya di sana tanpa saya kasih surat rujukan dulu, saya berobat, saya menyampaikan keluhan saya asam lambung, terus kepala saya ini sakit di sini karena pernah bentur-bentur, saya bilang gitu kan. Lah dokter ngasih obat ya asam lambung, kemudian obat apa ada dua, kalau saya itu dua jenis itu. Nah kemudian saya
Ini kan saya tunjukkan rujukan. Ini dok, ini ada apa rujukan dari rumah sakit Kabupaten Sukabumi di Poli juga. Dia ambil, dia baca, oh ini nggak ada urusan saya. Dia kasih, dia ini yang dilemparin ke meja. Ini nggak ada urusan saya, kata dokter itu. Bapak kesini mau berurusan sama saya. Ini nggak ada urusan sama saya. Ini bukan urusan saya. Si dokter itu udah mendapat tekanan seperti kayak orang tertekan dia. Marah dia ke saya. Bapak jangan nanya masalah ini, Pak. Kalau mau ke sini. Bukti itu. Nah, kemudian ada bukti selanjutnya bahwa itu rekayasa ya. Diagnosa itu rekayasa. Ini nggak usah saya sampaikan di sini. Makanya saya mohon kepada netizen ya, kepada kalian semua, ini seluruh Indonesia. Ini untuk apa? Untuk perbaikan sistem pemerintahan kita. Ini baru satu kabupaten, bayangkan baru kabupaten yang lain, ya. Bahwa orang anti korupsi atau menentang koruptor atau yang melapor korupsi malah diperlakukan seperti ini. Ini bagaimana kalau masyarakat kecil, masyarakat yang tidak tahu menahu, dia menyaksikan. Tapi dengan adanya keadaan saya seperti ini, seorang PNS, pemerintah berani dan tega melakukan rekayasa diagnosa. Tentu semua masyarakat akan ketakutan walaupun dia tahu bahwa ada korupsi, dia pasti diam. Nah ini adalah apa? Trik melindungi para koruptor. Koruptor akan makin bertambah. Walaupun Prabowo menangkap koruptor, itu kan menangkap koruptor yang sudah dilaporkan dulu, yang sudah ada pelapornya, kan gitu kan? Nah, tapi karena ada koruptor yang tumbuh terus kan akibat dari yang menentang koruptor atau pelapor tidak dilindungi oleh negara, kehadiran negara tidak ada di sana, melindungi membela nggak ada, berarti koruptor itu tambah terus kan? Nah, akhirnya tidak ada yang melakukan pengaduan. Nah, ini koruptor yang nggak ada pengaduan, bagaimana Prabowo untuk menangkapnya? Jadi koruptor yang lama ditangkap, koruptor yang baru dia nggak tahu, karena tidak ada yang melapor. Jadi sama aja nih, korupsi tetap aja berjalan. Nah ini tolonglah tolong sampaikan, tolong sebarkan, bantu sebarkan ya supaya nyampe ke Prabowo. Karena yang namanya kita pengaduan ke presiden ya 10 kali ganti presiden, tetapi sistem persuratan atau sistem penerimaan pengaduan dari masyarakat ke istana itu, ke presiden, itu dikelola masih orang-orang itu juga, sama aja bohong. Ini ya saya katakan, makanya yang saya katakan yang menerima pengaduan atau apa persuratan ini sama dengan mafia, menurut saya. Gitu. Karena dia memilih-milih ya, tidak proporsional masalahnya. Boleh memilih, tapi tidak proporsional. Nah ini saya mohon kepada teman-teman ini netizen, tolong bantu bahwa di sini bahwa saya ini diberi hukuman karena melapor ke KPK. Nah silakan kalian simak ini rekaman telepon KPK dengan saya. Nanti kalian bisa menilai sendiri sehebat apa kelicikan KPK ini nantinya. Ini mau sampai kapan kalau KPK sistem kerjanya seperti ini. Kemudian ini rekaman telepon ini kan 20 menit. Ini akan saya bagi 4 nanti. Silakan simak rekaman telepon berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini merupakan jalan keluar untuk perbaikan sistem pemerintahan kita dalam rangka menghadapi korupsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Sebentar Bu, suaranya dikit gede. Ayah, halo. Ya, halo. Saya Tika dari KPK Pak. Kan beberapa hari lalu Bapak datang ya ke KPK. Betul. Menyampaikan aduan. Ya. Sekarang saya telah ini fokus aduan Bapak kan sebenarnya ada 3. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya. Yang pertama terkait suaranya terlalu kecil Mbak. Halo, dengar nggak Pak? Iya, terus gede. Yang pertama terkait dengan tindak lanjut aduan sebelumnya. Iya. Pengadaan bibit. Terus yang kedua ada terkait permintaan perlindungan dan permintaan pemberian penghargaan. Iya. Ada 3 poin ini ya. Nah mungkin disampaikan dulu untuk tindak lanjut pengadaan bibit itu Bapak mungkin sudah disampaikan juga ya sama petugas sebelumnya. Untuk dokumen pendukung itu yang bisa Bapak dapatkan sekarang apa aja ya? Yang udah diserahkan gitu?
dokumen pendukung yang sudah yang belum, yang kan ditanggapi kurang bukti. Kemudian kan dimintakan dokumen yang diperlukan apa saja. Nah, Ya, itu sudah punya belum ya, Pak Zaizal? itu dia mintanya oleh telepon, Mbak. Ada terekam di telepon. Iya, yang waktu itu ditelepon. Nah, Terkait itu Pak Zaizal bisa penuhi belum? Sudah bisa penuhi belum ya waktu itu? ya nggak bisa kan, nomor rekening perusahaan kan nggak mungkin kan. Nomor rekening perusahaan, Iya. kemudian apa lagi? Ya cuma itu. Oke. Nah, untuk sekarang kalau misalnya terkait pengadaannya sendiri, yang bisa Bapak dapatkan atau informasi tambahannya apa? Kalau untuk itu, ada informasi terbarunya? Ya saya juga nggak ada sih, kan saya udah di pensiun dini itu, jadi aktivitas saya ke kantor kan udah nggak ada. Nggak ada informasi Iya sejak nggak ada. 2019 19 saya pengaduan kan ke an itu KPK ya. 2019, diberhentikan Menunggu ya. 2021. Saya diberhentikan 2021, Mbak. 2021, oke. Ya, Iya. informasi Mohon maaf pengaduan. sebentar, Mbak. Sebentar, Mbak. Saya istilahnya gini, Mbak ya. Yang saya tuntut itu selain yang tadi itu juga saya ingin adanya bantuan dari KPK bahwa saya ini sebenarnya diberhentikan karena ada hubungannya dengan itu, dengan pengaduan itu. Oke. Jadi saya ingin mengharapkan Pak KPK melakukan apa namanya untuk melakukan panggilan mereka dari pihak Pemda sendiri atas dasar apa tuh jadi penjelasan gitu, bukan Oke. dengan tuduhan itu saya diberhentikan gitu. Ya, mungkin saya sampaikan dulu, itu kan ada 3 poin tadi ya, Iya. di aduan Bapak. Nah, untuk informasi yang pertama, karena memang tidak ada tambahan, berarti kan ini memang kita tidak bisa kita lanjutkan gitu, Karena kemarin kan tambahannya sudah ada yang saya minta itu kronologi udah saya kasih kan itu. ya maksudnya dokumen dukung yang diminta sebelumnya gitu. Jadi kita fokusnya ke sana. Jadi kita fokusnya ke 3 poin tadi gitu. Kalau TPK-nya kita mengacunya kan masih ke pengadaan bibit kedelai. Iya. Kemudian untuk poin kedua, permintaan perlindungan dari pemberhentian. Nah, ini kan kalau dilihat terkait pemberhentian ini kan ada surat dari BKD ya, sebelumnya dari 2016. Dari 2016 itu ada dari BKD permintaan untuk melakukan pemeriksaan dan cuti. Itu gimana, Pak? Dari BKD minta cuti-cuti. Ya kan karena gini masalahnya kan saya diperiksa kejiwaan saya terkait dengan itu. Sebenarnya nggak perlu sampai tuduhan bahwa ini untuk pengobatan saya ke poli jiwa. Saya diperintahkan untuk harus berobat ke poli jiwa. Nah, ya, itu kan 2016. Iya, atas dasar apa? Sedangkan saya kan aktivitas saya masih normal. Terus minta cuti untuk berobat kejiwaan atas dasar apa saya berobat kejiwaan itu? Diagnosanya itu, mohon maaf Mbak, pemeriksaan kejiwaan saya juga dilakukan bukan di rumah sakit. Udah jelas melanggar itu. Ya, mungkin saya penuhi itu. Ini kan fokusnya kan perlindungannya itu terkait pemberhentian sepihak.